PDI Perjuangan mengecam tindakan pelaporan ke polisi terhadap Panji. Bagi kami itu merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan bersuara dan kebebasan berekspresi. PDIP dukung Panji 2024 kemarin nyungsep, 2029 tenggelamkan. Saya di sini rakyat Republik Indonesia, tidak ada kepentingan politik, hanya seorang pedagang yang kebetulan memiliki hobi mengamati apa yang sedang terjadi di muka bumi negara Republik Indonesia ku tercinta ini, termasuk hadirnya makhluk-makhluk hidup yang menurut saya tidak membawa dampak positif bagi bangsa dan negara, seperti misalnya makhluk hidup Roy Suryo, Tipa, Rismon, dan salah satunya adalah ini hadir lagi seorang Panji, pembawa acara yang dibungkus stand up comedy judulnya, namun isinya bermuatan politik, lebih kepada ujaran kebencian, mengejat ke pemerintahan, dan berpotensi memecah belah bangsa. Negara Republik Indonesia ku tercinta ini negara demokrasi. Siapapun dia berhak bebas bersuara, mengeluarkan pendapat kritik, entah itu terhadap kepemerintahan, terhadap institusi lembaga hukum, misalnya itu bebas rakyat Republik Indonesia mengeluarkan pendapat dan kritik. Namun bebas itu ada batasnya, ya. Bebas tapi dan kritik, batas. ujaran kebencian, hinaan yang bermuatan politik misalnya, itu berbeda ranahnya, ya. Kalau dalam acara stand up comedy itu judulnya, tapi yang saya lihat isinya muatan politik ya, semua yang mengejat ke pemerintahan, bahkan ada semacam hinaan-hinaan gitu loh ya. Itu bukan kritik gitu loh ya. Tidak ada kritik yang membangun bangsa dan negara dalam acara yang dibungkus dengan judul stand up comedy, malah berpotensi ujaran kebencian yang memecah belah bangsa. Contoh, Panji dalam cuplikan acaranya saya pernah tonton gitu loh. Ada dia melontarkan semacam dalam materi acara stand up comedy itu yang berbunyi, kepada siapa kita berharap kalau tidak kepada diri sendiri. Polisi membunuh lo, jangan disamaratakan. Itu membangun citra buruk negatif tentang institusi kepolisian yang memang sudah negatif citranya di mata masyarakat Republik Indonesia. Dan jangan sama ratakan gitu loh kalau ada kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh polisi gitu loh. Tidak semua polisi itu membunuh gitu loh. Polisi, institusi, aparat lembaga hukum negara Republik Indonesia ku tercinta yang tidak bisa kita pungkiri itu berfungsi melayani rakyat Republik Indonesia. Emang ada selain polisi yang bisa misalnya membedah kasus-kasus yang harusnya mendapatkan keadilan. Aduh, terlalu panjang kalau saya jabarkan gitu loh ya. Jadi jangan menyamaratakan satu institusi polisi itu sama membunuh, tidak. Kasihan. Masih ada kok polisi-polisi baik gitu loh ya, yang bertugas demi bangsa dan negara gitu loh. Ada juga menyebut bahwa dalam acara Panji juga menyebut institusi TNI. TNI berpolitik katanya. Tidak semua TNI itu berpolitik gitu loh ya. Jangan disamaratakan, jangan dipukul rata juga gitu. Bagaimana gitu loh. Bapak-bapak TNI yang bertugas demi menjaga keamanan NKRI negara Republik Indonesia ku tercinta ini gitu loh, yang bertugas di Papua, yang bertugas di mana-mana itu menjaga keamanan keutuhan NKRI ini, lalu di judge disamaratakan dengan tuduhan TNI berpolitik. Tidak semua TNI berpolitik gitu loh ya. Nah itu menurut saya bukan kritik gitu loh ya. Itu berpotensi memecah belah bangsa, adalah ujaran kebencian terhadap institusi kepolisian, terhadap institusi TNI, mengejudge
Oke lah, kalau misalnya terhadap Bapak Wapres Gibran Raka Buming Raka, saya sudah mendengar Pak Wapres, kenapa kita ditanggapi, yang penting kan bekerja, tidak perlu dilapor-laporkan, gitu loh ya. Tapi kan yang melaporkannya di sini kan bukan Pak Wapres, entah siapa yang sudah berdemo, gitu loh ya. Kalau Pak Wapres, kita memiliki presiden seorang Gibran, ada apa dengan Pak Wapres Gibran Raka Buming Raka? Yang saya lihat sebagai rakyat Republik Indonesia, Bapak Wapres Gibran Raka Buming Raka itu pilihan saya, sudah bekerja sesuai porsinya yang dimandatkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagaimana pembantu presiden, sudah pasti bekerja sesuai porsinya gitu loh. Jadi dalam acara yang dibungkus stand up comedy, pembawa acaranya adalah Panji. Menurut saya itu tidak berdampak positif membangun bangsa dan negara, dan bahkan yang isinya muatan politik, ujaran kebencian, membuat kegaduhan dan keonaran yang cenderung memecah belah bangsa. PDI Perjuangan ya mengatakan bahwasanya PDI Perjuangan mengecam tindakan pelaporan ke polisi terhadap Panji. Kenapa mesti kau kecam? Si Panji itu memang sudah pantas dilaporkan. Kalian membela orang yang menghina pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Oposisi, Bu. Partai besar. Ya, salah. Ya, tapi membela orang yang salah hanya karena ya yang dihina itu adalah orang yang kalian benci. Kalau seandainya ketum kalian yang dihina, ya tidak mungkin kau bela. Jadi jangan tunjukkan kebodohan kepada rakyat Indonesia membela orang yang salah, yang sudah jelas-jelas menghina wakil presiden, menghina fisiknya. Partai besar, tapi tidak berjiwa besar, masih menyimpan dendam. Oh jadi apa negara Republik Indonesia ini kalau orang-orang seperti si Panji kalian bela? Terus kata dia, bagi kami itu merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan bersuara dan kebebasan berekspresi. Intimidasi dari mana? Negara kita ini ya kebebasan berbicara tapi sudah kebablasan. Orang yang jelas menghina fisik dari wakil presiden kau bela. Yakinlah partai kalian ya akan hancur dengan sendirinya. Karena apa? Membela orang-orang yang salah. Memberi ruang untuk orang-orang menghina pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Sama seperti kader kau. Yang setiap hari di media sosial menghina Joko Widodo. Sadar diri kalian. Ya, kau bilang kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara yang seperti apa? Kebebasan berekspresi seperti apa? Menghina, merendahkan. Ya, pemimpin di negara Republik Indonesia ini dengan menghina fisiknya. Kalau mau mengkritik, ya pemerintah. Ataupun pemimpin, kritik kinerjanya, bukan hina, bukan menghina fisiknya. Terus dia bilang, dan hal itu merupakan rentetan intimidasi dan teror terhadap penggiat media sosial yang vokal melakukan kritik terhadap kondisi di negeri ini. Kebanyakan ya influencer yang membela partai kau itu bukan mengkritik kinerja pemerintah, tapi menyerang pribadi, menghina pribadi dari pemimpin, bahkan mantan pemimpin. Kader kau ingatkan, tuh berapa banyak kader kau tuh, seperti Nopi Bule, yang setiap hari menghina Joko Widodo, menghina Gibran. Partai besar, berjiwa kecil, ya hanya karena kebencian, lantas membiarkan orang, memperbolehkan orang menghina orang yang kau benci. Kata dia kan beberapa influencer ada yang dikirimi bangkai ayam, dikirimi tulisan ancaman, hingga dilempar bom molotov. Jadi bagi kami laporan terhadap Panji dan teror terhadap influencer merupakan ancaman yang serius terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan bersuara. Kalau seandainya ada influencer yang membela partai kau itu diancam, laporlah. Kenapa nggak dilaporkan? Negara kita ini negara hukum, lapor, usut ya siapa yang menteror. Jangan cuma omon-omon saja. Habis itu kan kau bilang kan itu merupakan ancaman yang serius terhadap kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi yang seperti apa yang kau maksud? Menghina ya fisik orang lain itu bukan kebebasan
ya berbicara, kebebasan berekspresi. Makanya negara ini nggak maju-maju. Kenapa? ya Karena orang-orang seperti ini, ya gitu partai semua. besar, membela orang yang suka menghina fisik orang lain. Jadi buat seluruh Indonesia, kalau negara ini mau aman, damai, tentram, ya lawan orang-orang yang merendahkan pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Tidak peduli siapapun backing di belakang mereka. Kita rakyat Indonesia harus cerdas. Jangan seperti mereka ini, ya partai besar, tapi berjiwa kecil. Menyerang orang yang dia benci, membiarkan orang merendahkan orang yang dia benci, ya kan? Dibela mati-matian, ke laut kalian berenang, ya kurang jauh kalian berenangnya. Ya kalau mau jadi partai besar itu seharusnya berjiwa besar. Percayalah, partai kalian ini akan tumbang nanti di 2029. Karena apa? Karena kadernya tidak punya akal sehat dan hanya menanamkan kebencian. Satu kata buat Guntur Romli, muak. Kami muak melihat politisi yang berlindung di balik undang-undang yang seperti ini. Kebebasan bersuara dan berekspresi memang dijamin oleh undang-undang. Tapi di sisi lain, undang-undang juga sudah menegaskan, di dalamnya sudah ada juga baik yang tidak menyenangkan orang lain atau menyinggung perasaan orang lain, membuat tidak nyaman orang lain, itu juga ada sanksinya. Kan begitu. Mengolok-olok, menghina orang lain, itu juga ada sanksinya. Bagaimana Anda menyikapi ini? Jangan karena ucapan tersebut sedikit berpihak kepada kelompok tertentu atau kelompok Anda, maka Anda setuju dengan sikap ini. Tetapi apabila berseberangan dengan kelompok Anda, maka statement-statement seperti itu juga Anda laporkan. Gimana? Bagaimana? Nggak fair bro menyikapi soal polemik-polemik yang remeh lah seperti ini ya. Bagi kami ya hal biasa sebenarnya, tetapi kalau di dalam undang-undangnya ada pembatasan-pembatasan untuk kita berekspresi, untuk kita bersuara, di dalam undang-undangnya ada batasannya. Jadi gimana kita harus sebebas-bebasnya untuk mengatakan orang lain, untuk mengatakan sesuatu yang sama sekali kita umpamanya mengolok-olok orang atau menghina orang, itu kan jelas pasalnya juga sudah ada. Menuduh orang lain tanpa bukti juga itu juga sudah ada pasalnya. Gimana Anda menyikapin ini? Makanya saya bilang saya muak sekali ulah politisi yang seperti ini. Lebih-lebih ini Guntur Romli muak. Panji Pragiwaksono, tugas gue cuma stand up, nggak klarifikasi. Mungkin itu yang ada di benak oleh Panji Pragiwaksono. Tapi memang benar apa yang dikatakan Panji. Tugas dia adalah stand up tanpa klarifikasi, nggak perlu klarifikasi. Jadi kalau sudah selesai jobnya, sudah cuannya, tinggal pergi, tinggal pulang ke rumah guys, gitu. Si Panji itu ya, giliran di panggung aja itu nggak inget sama keluarga, nggak inget sama dirinya sendiri gitu ya, lupa sama semuanya gitu. Sampai semua dihujat dari yang atas sampai yang bawah, dari presiden sampai rakyatnya, semuanya gitu, seakan-akan dia tuh paling sempurna di dunia ini. Ya Allah, Panji, kamu itu masih punya keluarga. Sekarang giliran keluarga kamu dihujat sama netizen, kamu marah-marah, merasa terdolimi. Ingat, Kak, siapa tuh orang-orang yang sudah kamu sakiti? Ingat, mereka itu mungkin ya di sekitar kamu ketawa, yang nonton itu ada yang ketawa itu, tapi di belakangnya banyak yang nangis. Nah, berapa juta orang yang nangis mendoakan kejelekan kamu itu? Banyak. Bayangin aja, anak kamu itu banyak yang suka tapi banyak juga yang benci. Nah, yang bencinya itu pasti mendoakan yang gak baik. Mungkin yang suka mungkin mendoakan yang baik, tapi yang bencinya ingat
kamu itu. Ingat ke situ, Panji. Ya, betul. Sekarang kamu itu merasa terdolimi, anak kamu merasa terhina, sedangkan kamu sendiri terus-terusan menghina orang lain. Ini akibat dari perkataan kamu, mulutmu harimaumu. Kamu jangan merasa terdolimi. Kamu sendiri itu yang salah. Kamu tuh merasa manusia yang paling pinter, yang paling sempurna gitu. Kata-kata kamu itu nggak, subhanallah ya, itu nggak bisa dijaga banget ya. Banyak yang tersakiti oleh kata-kata kamu itu. Ya, termasuk saya. Karena pemimpin saya itu dihina sama kamu, dihujat sama kamu. Kamu itu bisa ketawa, tapi saya nangis dengar pemimpin saya dihina sama kamu itu. Jangan nangis, Bu. Mungkin saya nggak mendoakan buruk ya buat kamu, dan saya tidak menyenggol anak kamu, keturunan kamu. Tapi orang lain coba lihat, Dikeroyok ya, Bu ya. banyak yang sakit hati. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada orang yang sama. Mungkin di pikiran kamu banyak yang suka, tapi lebih banyak yang nggak suka sama kamu itu. Contohnya, kamu baru ini sama netizen, anak kamu udah merasa terdolimi. Gimana perasaan orang lain yang sudah didolimi sama kamu? Pikir ke situ.